Ini ada pertanyaan, mengucapkan selamat Natal itu hukumnya bagaimana? Kita lihat dalam hadis Nabi, ketika Nabi menjelaskan kepada kita menjawab salamnya orang Yahudi atau Nasrani. Apa kata Nabi? Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Kalau ada orang ahli kitab mengucapkan salam, maka jawablah wa alaikum. Jadi kalau ada orang ahli kitab mengucapkan salam, maka jawablah wa alaikum. Nabi tidak menyebut wa alaikumus salam. Jadi Nabi tidak menyebut wa alaikumus salam, tapi cukup wa alaikum tanpa ucapan selamat, wa rahmatullah tanpa rahmat Allah, wa barakatuh tanpa barokah. Kenapa? Karena salam ini salam dalam urusan agama, maka konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin. Sehingga kalau mereka menggunakan salam kita untuk mengucapkan salam, maka cukup dijawab wa alaikum dan kamu juga. Jika dalam salam saja ini kita tidak boleh mendahului mengucapkan salam kepada orang yang berbeda agama, karena salamnya ini termasuk urusan agama. Kalau salamnya adalah urusan dunia, monggo, seperti selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat jalan, itu silahkan. Tapi kalau salamnya adalah selamat Natal misalnya, maka itu kita hindari. Sebagai umat Islam tidak mengucapkan lafaz tersebut, karena ketika kita menyetujui sesuatu itu berpotensi jatuh kepada kekufuran. Ketika mengucap selamat Natal, mengatakan selamat, itu selamat Natal itu ada yang lahir, sementara mereka menganggap yang lahir adalah anak Tuhan. Sementara dalam agama kita Allah itu disifati, Allah mensifati dirinya Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad. Allah itu zat yang maha esa, tempat kita bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak punya putra. Maka ketika kemudian kita menyetujui pandangan mereka, maka juga bisa jatuh dalam kekufuran. Karena idridho bil kufri kufrun, setuju dengan kekufuran sama dengan kufur. Ridho dengan kekufuran sama dengan kufur. Kemudian mengucapkan kekufuran sama dengan kufur. Saya kasih contoh begini. Tuhan punya anak, setuju? Kalau setuju, kufur. Maka ketika ada orang bilang Tuhan punya anak, kita konsepnya adalah bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silakan orang lain yang meyakini itu, kita membiarkan, tapi kita tidak meyakini itu. Demikian pula ketika ada orang mengatakan semoga dewa matahari menyertaimu, kalau kemudian kita ikut-ikutan mengatakan semoga dewa matahari menyertaimu, ucapan kekufuran apa tidak? Kekufuran. Semoga Tuhan, misalnya di situ disebutkan dengan menyebut nama Tuhan umat beragama lain, yang menyebut adalah umat muslim, lalu mengatakan semoga memberkatimu. Nah, maka itu adalah ucapan kekufuran, karena kita hanya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang bisa jadi yang mengucapkan selamat Natal tadi, dia tidak meyakini bahwa yang lahir itu anak Tuhan. Dia hanya mengucapkan selamat tersebut tidak bermaksud
bahwa itu adalah anak Tuhan. Bisa jadi. Tetapi ketika kemudian kita mengucapkannya sementara mereka punya keyakinan yang berbeda, itu sama saja kita setuju. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah orang yang mengucapkan itu syahadatnya batal? Konsep ketika menjelaskan mengenai masalah kekufuran dan syahadat batal itu tidak bisa kemudian untuk menunjuk perorangan. Jadi tidak bisa untuk menunjuk perorangan, tetapi sifatnya adalah umum, karena kita tidak boleh mengkafirkan individu-individu, itu tidak dibolehkan. Maka tidak boleh bagi kita untuk ketika ketemu ada orang yang tidak sholat lalu kita katakan hei kafir, tidak boleh. Ada orang yang mengucapkan selamat Natal lalu kemudian kita katakan wahai kafir, tidak boleh. Karena sifatnya adalah kita konsepnya ranah ilmiah, kalau setuju dengan kekufuran, kufur. Mengucapkan kekufuran, ucapannya kufur. Itu jelas konsep umum. Meninggalkan sholat, kufur, umum. Tapi bukan untuk pribadi. Begitu kita melihat orang yang meninggalkan sholat, jangan bilang kamu kafir, tidak boleh. La nashhadu li ahadin bi jannatin wala nar. Kita tidak bersaksi atas seorang pun itu dengan dia masuk surga atau masuk neraka, karena kita tidak pernah tahu kesudahan seseorang. Nanti liyatuba alaihim aw liya'dzubahum, nanti dia akan bertobat atau nanti akan Allah siksa, kita tidak pernah tahu. Sehingga di sini intinya kita sebagai umat Islam punya sikap yang tegas, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ingat, ini dalam konsep akidah. Dalam muamalah kita tetap dianjurkan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak boleh mengganggu harta, darah dan kehormatannya. Jadi kita tidak boleh kepada orang yang berbeda agama mengganggu hartanya, darahnya, kehormatannya, tidak boleh. Adamu adiyatihi fi malihi wa damihi wa irtihi. Termasuk juga Al-Quran sudah mengingatkan jangan sampai membutakan keadilan kita. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Tapi soal keyakinan ini jelas kita tidak bisa meyakini apa yang dia yakini, dan dia pun tidak meyakini apa yang kita yakini. Kita tidak bisa beribadah sebagaimana dia beribadah, dan mereka pun tidak beribadah sebagaimana kita beribadah. Ini terpisah. Ini terpisah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kalau soal tolong menolong, agama Islam mengajarkan untuk menolong siapapun tanpa melihat identitas, latar belakang suku, bangsa dan agama. Maka tolong menolong tetap dilakukan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yarhamuhu birahmatil ammah. Nah, wallahu alam bishawab.